ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يتحقق فيه الوعد والوعيد. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Akramun Nas Universitas Riau yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah SWT memberikan nikmat-nikmat yang besar kepada kita. Diizinkannya kita hadir menjadi tamunya di rumahnya yang mulia ini, dan diberikan bingkisan yang tidak tanggung-tanggung, yaitu man shalla ma'al imam, man shalla subha ma'al imam kana fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh bersama imam berada dalam jaminan Allah. Kalau dalam jaminan Allah, insya Allah aman ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan itu pada kita. Oleh itu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan syukur ini semakin membuat kita menikmati segala nikmat yang diberi oleh Ilahi, sehingga bertambah terus dan berkembang. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mengikutinya istiqamah di atas sunnahnya, memudahkan dan melapangkan jalan. Di akhirat kita akan ditanya tentang amal. Kenapa kamu amalkan? Tentu jawabnya karena Allah. Dan bagaimana kamu amalkan? Jawabannya adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diterima adalah pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena Allah. Dan bagaimana? Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka perbanyaklah mengucapkan salawat dan salam kepadanya, dan itu pun menguntungkan kita lagi. Mungkin akan terbahas dalam kajian pagi ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, tak lupa pula kita berdoa semoga hari-hari yang berlalu, berangkat dan pergi berlalu, membawa dosa-dosa kita yang terhapus dan derajat kita yang terangkat. Mudah-mudahan kita bergembira di saat dibuka catatan amal kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Dan semoga hari yang akan datang lebih menjanjikan dan lebih membahagiakan kita, khususnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Lailatul Qadar adalah bagian kita. Amin ya rabbal alamin. Doa kita juga untuk orang-orang tua kita, para guru, para ustadz dan buya kita, orang-orang yang berjasa pada kita, saudara mara dan seluruhnya. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan bimbingan, senantiasa berada di atas jalan yang benar sampai ajal menjemput, husnul khatimah. Dan semoga yang sudah meninggal Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah limpahkan rahmat kepadanya, dan dimasukkan ke tempat terbaik di surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, waktu antara 20 menit, antara 15 menit sampai 20 menit. Nanti kira tadi sampai menjelang syuruk, tapi tidak setengah syuruk pun tidak sampai. Oleh itu, sampai zuhur, sampai syuruk juga. Nah, ini panitia bilang 15 sampai 20 menit. Pokoknya saya cobalah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Maha berterima kasih. Kerja kita sedikit, lalu Dia berikan upah yang tidak sedikit. Kita beri 1, Allah ganti 10, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih, tiada terkira. Seperti puasa itu. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah. Makanya umat ini betul-betul Allah lapangkan baginya pintu surga, betul-betul terbuka. Maka tidak akan masuk neraka kecuali yang tak mau, tidak akan masuk neraka kecuali orang-orang yang tak mau masuk surga. Orang-orang yang la yaslaha illa al-ashqa, tak masuk neraka kecuali yang betul-betul melarat. Sebab kesempatan itu sangat banyak. Allah tadi membalas, memberi upah, dan upahnya langsung tertulis, langsung tersimpan masuk rekening kita. Kalau upah kita kerja sebulan dulu, baru keluar tanggal 5 kan? Dan kering pula keringat. Itu pun kadang-kadang ada yang dapat honor sekali 6 bulan pula, dibuka honornya 150.000 sebulan. Allah musta'an. Tapi Allah SWT langsung catatkan di rekening kita. Asal kita tidak ungkit-ungkit, maka dia akan terpelihara dan terjaga, tak rusak sedikit pun. Itu pun Allah tambahkan bunga-bunganya, tapi bunga yang halal, bukan bunga riba ini. Allah tambahkan, Allah tingkatkan selalu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati. Maka ada amalan-amalan yang ringan-ringan, tetapi subhanallah pahalanya luar biasa. Amalan-amalan ringan, biasa-biasa saja, tapi subhanallah pahalanya luar biasa. Sebagai contoh, ketika suatu hari Nabi sedang khutbah di Masjid Nabawi, semoga Allah lapangkan jalan kita ke sana. Dapat solat 1 kali di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 kali solat di Masjid Unri. Ya, bukan di rumah ini, di masjid. Dan salat di masjid 27 kali lebih hebat daripada salat sendiri di rumah. Ini lebih dari 1000 kali salat. Nah, Nabi khutbah, lalu Nabi tunjuk, saya dkhulu min hadzal bab, dari pintu ini akan masuk rajulun min ahlil jannah, seorang laki-laki penduduk surga. Allahu Akbar. Masih di dunia sudah dapat berita masuk surga. Seperti kita dapat bocoran, Pak, kita lulus jadi apa yang selama ini yang paling bahagia, Pak? Lulus diterima jadi PNS, lulus jadi pegawai, atau lulus ketika pinangannya terima? Tidak pernah bahagia ya. Baik, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi belum lagi diumumkan kita sudah dapat. Nah, akan masuk dari pintu ini seorang, orangnya belum nampak. Setelah itu datang seorang laki-laki, masuk dengan mengepit sendalnya. Lalu Nabi melanjutkan khutbahnya. Esok harinya lagi Nabi katakan, saya dkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah, akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki penduduk surga. Lalu para sahabat nengok lagi, masuk itu orang lagi. Itu lagi yang masuk, rajulun minal ansar, dari kalangan ansar. Saya dkhulu, besoknya lagi Nabi berkhutbah pada suatu hari lagi, lalu dikatakan masuk dari pintu surga, dari sini seorang laki-laki dari pintu penduduk surga. Akhirnya sahabat kecil, sahabat junior Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu ingin mencari tahu apa jalannya orang ini begitu disaksikan oleh Nabi dan sampai 3 kali dan dia tidak terkenal. Lalu dia datang ke rumah orang itu, Pak, saya sebenarnya ada kelas dengan ayah saya, jadi saya numpang tidur selama 3 hari di sini, 3 malam, karena tamu itu punya hak bermalam di rumah kita 3 hari 3 malam dengan makan sekali itu, konsumsi dan
dan akomodasinya, Pak. Tapi sekarang payah ya, Pak ya. Kalau sekarang kalau tak kenal betul, yang kenal pun payah kadang sekarang. Enggak, kalau dulu tidak. Rumah aman. Jadi lalu dia bermalam di situ. Maksud hatinya dia tidak ada apa-apa dengan ayahnya, cuman ingin mengenal secara dekat langsung apa yang dilakukan orang ini, sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan itu untuknya masuk surga, dijamin masuk surga. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Setelah 3 hari dia tidak melihat apapun yang menonjol, karena Abdullah bin Amr bin Al-As ini adalah orang yang ahli ibadah. Dia minta kepada Nabi SAW diizinkan puasa setiap hari. Awak kalau bisa Ramadan dikurangi gitu. Allah musta'an. Dia minta izin setiap hari berpuasa, tapi Nabi tak izinkan. Nabi tidak izinkan. Nabi katakan puasalah 3 hari dalam sebulan. Saya lebih sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau gitu tambah Senin dan Kamis. Katanya saya lebih sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau gitu sum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari berbuka sehari. Dia bilang saya sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Lebih baik itu adalah puasanya Daud alaihissalam, puasa sehari, buka sehari. Nah ini orang ketika melihat amalan bapak tua tadi, berarti tidak ada apa-apa bagi dia, sebab orang itu tak ada menonjol di puasa, tidak di sholat malam juga tidak, ya paling witir saja. Makanya setelah 3 hari lalu dia sampaikan, mohon maaf nih Bang, saya tidak apa-apa dengan ayah saya, cuman saya 3 kali mendengar Nabi SAW mengatakan akan masuk dari pintu ini laki-laki penduduk surga, dan 3 kali itu ketiga kalinya yang masuk adalah bapak. Jadi saya ingin mengenal dari dekat apa yang membuat bapak ini istimewa. Maka Nabi katakan alaihissalatu wassalam, bukan Nabi, dia katakan al-amru ma ra'ait, saya seperti yang kau lihat. Lalu katanya in kana kadzalik fa inni, kalau benarlah seperti itu, saya setiap akan tidur la ahmilu fi sadri syai'an nahwal muslimin, saya setiap akan tidur hati saya lepas, ayo Pak, lepas dari apapun yang berkaitan dengan kaum muslimin. Tak ada kebencian, tidak ada dendam kesumat, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada cemburu, tidak ada ujub, dan segalanya. Bersih hatinya terhadap kaum muslimin. Kata Abdullah bin Amr, ini yang kami tidak sanggup itu. Ya, ini yang tidak kami sanggupi, dan bapak sanggup. Subhanallah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kata Nabi SAW, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu bihusni khuluqihi, dengan baik akhlaknya, la yahmiru ajra as-sa'imil qa'im, dapat pahala seperti orang yang puasa siang hari dan salat malam hari. Malamnya dipenuhi dengan salat tahajud, salat witir, dan siangnya dia berpuasa. Ini sebaik-baik keadaan. Siang kita puasa, malam kita salat malam. Makanya Ramadan salah satu yang buat dia istimewa adalah siangnya kita puasa, malamnya kita salat atau qiyam Ramadan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi amalan sedikit dan tidak memerlukan modal besar, dan semua orang punya kesempatan untuk melakukannya, dan luar biasa pahalanya. Dengan baiknya akhlak kita, dengan baiknya kelakuan kita, dan bebasnya hati kita dari segala penyakit yang merusaknya, itu menyebabkan kita mudah melenggang ke surga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Contoh lain,
dan semua kebaikan-kebaikan itu ada. Contoh lain, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari suatu hari mengatakan kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Bilal, inni lam adkhulil jannah qat. Saya sebenarnya belum pernah masuk surga. Walakinni dakhaltul jannatal barihah. Tapi malam tadi saya mimpi masuk surga, dan mimpi Nabi itu hak. Mimpi Nabi itu pasti benar. Beda dengan mimpi kita. Makanya Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya, silakan dilaksanakan kata anaknya, karena mimpi Nabi itu hak. Jadi kalau tonton mimpi nyembelih anak, nanti tolong jangan dilaksanakan ya. Itu mungkin dari syaitan itu memimpi kita, tapi mimpi Nabi dipelihara Allah dari syaitan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, saya bermimpi saya masuk surga dan saya mendengar suara sendangmu berada di depanku. Subhanallah, Nabi kan tidak tahu yang gaib. Kalau Nabi tahu yang gaib kan tidak bertanya dia ke Bilal. Lalu dia tanya, "Madza fa'alta?" atau "Madza amilta?" Apa yang kau lakukan hai Bilal? Dijawab oleh Bilal, "Ya Rasulullah, inni ma ahdathtu qat illa wa tawadda'tu indah." Saya tak pernah berhadas kecuali saya langsung berwudu. Tak pernah berhadas kecuali berwudu. Wa ma tawadda'tu qat illa wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini. Dan saya tak pernah berwudu kecuali saya melihat mesti salat karena Allah 2 rakaat. Jadi wudu setiap berhadas dan salat 2 rakaat setiap berwudu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa dzak. Itulah barangkali yang menyebabkan engkau bisa melenggang di surga. Ini pengakuan Nabi lagi tentang surga. Ini kaum muslimin dan muslimat amalan ringan tetapi luar biasa kebaikannya. Kan wudhu kan tak payah, apalagi di negeri kita ini ya, payah wudhu Pak? Tak payah. Alhamdulillah, mohon maaf ya, kadang-kadang kita cuci muka sampai air 1 ember tak cukup. Ini wudhu dengan segelas aqua kecil, segelas aqua cukup untuk berwudhu. Ini takut basah-basah pula baju nanti, mau pakai jas dan sebagainya, pakai dasi, tiba-tiba takut basah-basah. Enggak, makanya keran itu sekecil mungkin, air sesedikit mungkin. Itu yang wudhu yang paling abdul, bukan sampai basah pula kepala gitu ya. Kadang-kadang nyapu kepala itu air pula sampai kepala, kena pula kawan di samping kena ya, masuk pula mulut kawan. Masyaallah kiram dirahmati sekecil itu. Nah, itulah yang membuat kamu masuk surga. Subhanallah, wudhu setiap berhadas dan salat 2 rakaat setiap berwudhu. Ini amalan mudah. 2 rakaat juga Nabi tidak sebutkan harus 1 rakaat baca surah Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua baca surah An-Nisa. Enggak. Silakan baca apa saja yang mudah. Tapi lillah. Nah, amalan inilah yang menyebabkan dia mendapat legalitas masuk surga, bahkan bisa berjalan di atas di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bahwa tandanya yang lebih didahulukan atau berjalan di depan bukan berarti lebih afdal daripada yang berjalan di belakang. Betul enggak? Biasanya ajudan pasukan pengawal depan presiden dijalankan, bukan berarti lebih hebat dari presiden. Bahkan Bilal di depan Nabi berjalan bukan Bilal lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini kaum muslimin, di mana Bilal dapat amalan ini? Apakah dia buat sendiri? Tidak. Sebab dalam hadis Nabi yang lain dari Abu Hurairah, Nabi sudah sebutkan, "Idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu." Apabila seseorang dari kalian berwudu, kemudian dia berwudu dengan baik. Apa duduk yang baik? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tak ada yang lebih sempurna amalnya kecuali
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti Nabi alaihi salatu wassalam, thumma shalla rak'ataini lillah, kemudian salat 2 rakaat karena Allah, lam yuhaddits fihi ma nafsah, dalam salat itu tidak membayangkan apapun masalah dunia, dia hanya dengan salatnya saja. Ghufirat au huttat khatayahu atau ghufira dzambu, diampuni dosa-dosanya. Berarti Bilal dalam hal ini tidak mengada-ngada seperti sebagian memahami Bilal membuat amalan baru. Tidak, demi Allah tidak. Bilal mendengar Nabi mengatakan hadis yang kedua ini, siapa yang berwudu dengan sempurna lalu dia sholat 2 rakaat, tidak berkata-kata dalam hatinya kecuali tentang salatnya, diampuni seluruh dosanya. Ini maknanya apa? Bila seluruh dosa terampuni, tak ada jalan kecuali masuk surga. Jadi Bilal tidak mengada-ngada ya. Ya, sebagian ada yang memahami bahwa Bilal itu mengada-ngada sunat wudu. Bukan. Dia dengar dari Nabi lalu dia praktekkan, dan istimewanya dia konsisten. Kita sekali kali dibuat. Kan itu masalahnya. Bedanya Bilal konsisten. Makanya dia dapat predikat itu. Sahabat yang lain mungkin lakukan, tetapi mungkin sekali dibuat, sekali tidak. Makanya Bilal dapat keistimewaan. Bukanlah Bilal membuat amalan sendiri, tetapi dia dengar dari Nabi dan dia laksanakan secara konsisten sehingga dapat predikat itu. Karena hadis Nabi juga mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Dari Ammar ibn Yasir, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling sering dilakukan sekalipun bernilai sedikit di mata kita. Subhanallah, sedikit tapi bernilai. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mohon maaf, ini jatah waktu sudah lewat. Ini mana yang benar saya? Sampai suruk atau hanya 20 menit? Kalau saya fleksibel aja, selesai. Lama pun mau, apalagi sedikit. Lama pun bisa, apalagi sebentar. Karena banyak sekali amalan-amalan yang kecil tetapi amat pahalanya melimpah-limpah. Tambah lagi, semuanya mudah untuk lakukan. Misalnya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbih, jujur dalam hatinya mengucapkan itu dengan ilmu dan ikhlas, tahu maknanya, bukan hanya lisan yang kosong dari makna, tidak, tahu dia maknanya, la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Allahu akbar. Dengan kalimat la ilaha illallah kita masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan terakhir meninggalkan dunia la ilaha illallah, masuk surga. Allah, kalimat la ilaha illallah ini kaum muslimin, kata Nabi, kalau ditimbang dengan dunia dan seisinya, atau bumi dan seluruh yang terkandung padanya, termasuk para raja, para pimpinan negara, termasuk perusahaan-perusahaan raksasa, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia, semua yang ada di atas bumi ini ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalimat ini kaum muslimin di hari kiamat, dalam hadis bitaqah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dalam hadis bitaqah disebutkan bahwa di hari kiamat nanti diperlihatkan kepada seorang pendosa catatan amal sebanyak 99 lembar, dan satu lembarnya sejauh-jauh mata memandang, isinya catatan dosa. Sempat tonton misalnya nginap di hotel berbintang, tiba-tiba pas keluarnya, pas mau check out, datang catatan bilnya sepanjang ini. Kira-kira risau enggak? Hah?
risau. Ada orang kampung ya pas lagi habis menikah honeymoon ke Singapura, orang kampung, jadi tidak tahu, dia tidak dibaca pula. Masuk hotel berbintang 5, dilihatnya kulkasnya penuh semua, dicoba semua minuman yang sedap dihabiskan, yang tak sedap dilepas saja. Malu orang kampung ya, ada yang enak ya enak minumannya. Akhirnya pas 3 hari keluar catatan sepanjang ini, bingung dia. Untung dia buat duit banyak, kalau enggak hampir habis itu duit, atau utang pula nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini enggak 99. Tengok kiri kanan, tanya Pak Imam, bisa bantu saya aja masalah sekarang hari ini. Tanya lagi, sedang masalah gitu ya. Hari itu ada nafsi, ayah lari, ibu lari, saudara lari, anak lari, teman akrab lari, bahkan mungkin sebagian menjadi musuh bagi kita. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, orang-orang yang berakrab selama di dunia, bersama-sama selalu di dunia, nanti di akhirat ba'dhum li ba'dhin adu, menjadi musuh bagi sebagian. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Masyaallah kiram dirahmati Allah, melihat catatan dosa 99 lembar ini, kemudian satu lembar yang sejauh mata memandang, lalu dikatakan kepadanya, hari itu kita pintar semua, cerdas semua, ingatannya Masya Allah, sampai nomor seri dosanya dia hafal, dari bawah, dari atas, kiri, kanan, semuanya hafal kita waktu itu. Kata Allah, atunkiru min hadza syai'an, kamu ada yang ingkari catatan ini, ada yang salah nggak? Misalnya buat dosa ini tanggal sekian, detik sekian, ada yang salah, langsung itu terbayar. Tidak ada yang salah, semuanya seperti yang saya lakukan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti semuanya seperti yang saya lakukan, tidak ada yang diingkarinya. Tayyib, lalu kata Allah, katakan, hal laka min hasanatin syai', kamu punya tidak satu kebaikan? Qala ya Rabb, tidak ada. La ya Rabb, saya tidak punya satu kebaikan, semuanya habis. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, innakal yawma la tuzlam, kamu hari ini tak bakal dizalimi. Bal indaka laka indana khabir, kamu punya simpanan di sisi kami. Lalu dikeluarkanlah, fa ukhrijat lahu bitaqah, dikeluarkan baginya kartu bertuliskan la ilaha illallah. Melihat kartu itu, ya dia, apalah artinya sebuah kartu dengan catatan ini? Waktu itu belum ada ATM ya. Kata kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, belum lagi melihat itu, apalah artinya sebuah kartu ini, dan hanya bertulis la ilaha illallah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, disuruh timbang, diletakkan catatan tadi di sebelah, dan diletakkan kartu la ilaha illallah di sebelah. Fatashat bihinna la ilaha illallah, ternyata berat lagi kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar, kalimat la ilaha illallah lebih berat. Makanya sering baca itu setiap hari ya. Di pagi hari baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Di petang hari lagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan semakin paham kita maknanya, dan semakin kita realisasikan syarat-syarat aplikasinya, dan semakin bersih kalimat la ilaha illallah kita, semakin berat timbangannya. Tapi kartu kalau rusak tak bisa dibuka, lecet tak bisa dipakai, maka jaga kartu ini dengan sebaik-baiknya. Ini kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam di dalam amalan-amalan yang paling utama setelah kalimat la ilaha illallah, amalan salat kita. Maka seluruh amalan yang mengiringi salat punya pahala yang tidak terkira, ringan
tapi berat timbangannya. Misalnya sebelum sholat pasti kita semuanya berwudu, tidak ada yang tak berwudu, semuanya berwudu tadi. Tadilah wudu kan begitu tadi ya, pasti berwudu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, siapa yang berwudu kata Nabi? Man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma qala, kemudian dia ucapkan doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baca doa setelah wudu. Ini kan umum semuanya, yang biasa kita baca, bukan dibuat kalimat-kalimat sulit ya, seperti apa namanya akuis pula, tidak. Kalimat yang biasa kita ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannati thamaniyah, terbuka baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhuluha min ayyiha syaa, berhak masuk dari pintu manapun. Subhanallah. Ya, karena wudu tadi membuat kita terhapus dosa, membuat kita mengamalkan amalan yang paling dicintai Allah. Yang pertama dibuka catatan amal kita masuk di akhirat, yaitu kan ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan dengan kita sesama makhluk, itu dibuka nanti itu. Nah, amalan yang hubungan kita dengan Allah yang pertama dihisab setelah tauhid adalah salat kita. Makanya Nabi tak mau sedikit pun menyia-nyiakan salat. Nabi tak mau sedikit pun menyia-nyiakan salat, bahkan salat sunat sekalipun. Nanti akan kita lihat salat sunatnya saja, 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau tahu orang-orang, tahu manusia ini, dia tidak akan mau melewatkan salat sunat subuh ini. Kita katakan jangan sunatnya, wajibnya aja lewatkan. Ya, apalagi di kota-kota besar jam 4 dah berangkat ya, sampainya nanti jam 8. Salatnya di mana? Makanya kalau seandainya pekerjaan kita menyebabkan hilangnya salat kita, maka pekerjaan itu wajib kita tinggalkan itu. Kalau tidak bisa dipadukan. Ada yang bertanya ke saya, ada mahasiswa luar, masya Allah jeniusnya, luar masuk jenius sampai sekarang berprestasi. Dia mengajukan proposal untuk kuliah di luar negeri. Alhamdulillah dapat aplikasi 8 negara, diterima di Kanada, diterima di Amerika Syarikat, diterima di Jepun, diterima di Korea Selatan, diterima di England, diterima di Jerman dan Arab Saudi serta Malaysia atau Singapura. Dia nanya ke saya, untung nanya ke saya ya, yang lain mungkin jawabannya sama juga. Ustaz, saya pilih yang mana? Saya bilang, kalau antum nak kuliah S2 ini, nak cari ilmu, dia jurusan teknik perminyakan, maka minyak yang paling bagus mutunya di dunia di mana? Tidak tahu ya, yang ahli minyak. Minyak yang paling bagus mutunya dunia di mana? Hah? Di Minas. Ini di mana? Apa jenisnya? Jenis yang paling mutu terbaik di dunia itu di Arab Saudi, kemudian di Nigeria, Arab Saudi atau dan di Nigeria. Kalau antum nak minyak, dan kuota terbesar produk minyak dunia juga di Arab Saudi. Antum nak ahli minyak, pergi berenang minyak di Arab Saudi. Betul? Kalau memerlukan tenaga ahli, antum mau tahu, saya tidak lama di sana, hanya 15 tahun. Kalau untuk urusan, khususnya urusan duniawi ini, mereka siap bayar berapapun untuk ahli, didatangkan dari manapun.
Jadi dosen antum bisa aja nanti dari Inggris, dari Kanada dan sebagainya untuk urusan itu. Mereka bisa bayar apapun. Artinya ketika Raja Abdullah bikin universitas, King Abdullah University dengan economic city-nya, luas kawasan tidak berapa lama, tidak berapa luas itu, hanya lebih kurang 35.000 hektar. Ya, Unri berapa luas? Unri berapa luas ini? Ada 3.000 hektar? Enggak, 1.000? Enggak juga ya, 100-an ya, 100. Ini luas universitas connect dengan economic city-nya itu hanya 35.000 hektar. Untuk mengangkat rektornya, mereka mengundang tim seleksi hadiah Nobel untuk menyeleksi rektornya, calon rektor, dan dibuka pendaftaran dari seluruh dunia untuk ke Abdullah University. Menanglah waktu itu orang Singapura yang direktur pertamanya. Gajinya tidak banyak, lebih besar juga gaji rektor Unri. Rektor Unri berapa gajinya? Ada 10 juta? Ada? Dengan tunjangannya? Ada Pak? Tidak sampai. Pokoknya lebih tinggi, juta. Di situ hanya 50.000 gaji, pokoknya hanya 50.000 dolar. Ya dolar gitu. Makanya saya dulu Pak, saya waktu itu alhamdulillah setelah tamat S3, yang kata dulu orang dulu masuk hadis ini payah dapat kerja kan, ternyata banyak peluang. Di Arab Saudi ada, di Malaysia ada, Thailand ada, Jakarta ada, di Riau ada. Akhirnya saya pilih pindah ke Riau dengan 2 alasan. Satu, mak saya masih hidup. Yang kedua, gaji di UIN lebih tinggi. Ya, waktu itu tawaran gaji kalau Malaysia lebih kurang 8.000 cuma Pak. Kalau di Thailand sekitar 35.000, dikit kan? Apalagi Arab Saudi dikit lagi, 3.500. Cuman tinggal kota Madinah kan. Jakarta ya berapa waktu itu, 1.500 dolar. Nah, di UIN alhamdulillah gaji pertama saya 1.625.128,25 rupiah. Sesak nafas kita nyebutnya panjang catatan, 1 juta lebih Pak. Di mana kamu tidak cari gaji? Tidak ada, kecuali di Indo. Kan tidak ada gaji yang jutaan kecuali di Indonesia. Maka saya pulang ke Indonesia Pak. Tidak ada keterikatan dinas, tidak pakai dana daerah, murni 100% dari Arab Saudi. Dan itu pun dilepas pulang, tak ada ikatan apa-apa. Anda hanya berkewajiban menyampaikan ilmu sesuai Alkitab dan Sunnah. Tidak ada mazhab tertentu, tidak ada aliran tertentu, sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, kemudian tidak ada setoran kepengembalian, nggak ada. Nanti potong gaji sekian persen, balikkan lagi, tidak ada. Murni lepas, dan jangan lupa hikmah dalam dakwah. Jangan tergesa-gesa, karena Allah tak suka tergesa-gesa. Kembali ke yang tadi kaum muslimin. Saya bilang ke dia, kamu kalau ke Arab Saudi dari sisi keahlian akan ada pakar-pakar dari manapun. Mereka sanggup untuk datangkan pakar dari manapun. Kemudian minyaknya banyak, antum bisa berenang minyak di sana. Yang ketiga, ini yang lebih penting bagi saya dan juga bagi antum. Antum tinggal bersama dengan orang-orang atau negeri yang senantiasa menjaga sholatnya. Alhamdulillah sampai hari ini secara negara belum ada yang resmi menutup seluruh kegiatannya, baik instansi resmi pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta di waktu sholat, kecuali Arab Saudi secara resmi. Kalau perorangan, kebijakan lembaga, kebijakan institusi, alhamdulillah di kita pun sudah mulai banyak hari ini. Ada sebagian mungkin Kapolda yang mengharuskan yang muslimnya untuk berhenti dan pergi sholat dulu. Ada mungkin Pak Bupati mewajibkan para pejabatnya untuk sholat berjamaah di masjid, atau mungkin juga ada gubernur, mungkin ada wali kota, mungkin ada RT RW. Nah, ini kebijakan, sifatnya kebijakan, bukan undang-undang. Kalau di sana tidak undang-undang. Maka saya katakan, antum hidup bersama orang yang menjaga sholatnya. Walaupun sebagian mungkin tidak sholat,
tapi di waktu sholat dia tutup kegiatan. Kalau antum pergi Kanada, siapa yang mana tahu mereka sholat? Antum pergi ke Amerika, siapa yang ingatkan? Alhamdulillah dengan izin Allah dia mau menerima itu. Sesampai di sana baru dia telepon lagi saya, alhamdulillah Ustaz, kurikulum S2 di sini lebih tinggi dari S3 di UGM. Nah, jadi S2 di sana lebih tinggi dari S3 di UGM. UGM favorit enggak? Favorit? Nah, lebih tinggi dari sana. Alhamdulillah. Kalau begitu selamat berprestasi, dan alhamdulillah memang berprestasi sesuai dengan waktu selesai waktu yang sesingkatnya dan dapat predikat summa cum laude. Jadi kaum muslimin dan muslimat akhirnya sampai juga dia ke Inggris, diutus universitas, ya, sampai juga ke Turki, sampai juga ke sampai juga ke Kanada, sampai juga ke berbagai belahan dunia dengan izin Allah Taala, tapi dia tidak menyia-nyiakan sholatnya. Maka kaum muslimin dan muslimat, di salat ini banyak sekali kebaikan. Datang ke rumah Allah, subhanallah, datang ke rumah Allah, setiap seseorang itu yataqallabu fil jannah, seseorang itu berbolak-balik ke surga setiap dia pergi paginya ke masjid atau sore hari di masjid, seolah-olah dia melangkahkan kaki menuju surga. Kaki diturunkan menghapus dosa, kaki dinaikkan meningkatkan derajat. Allah. Bahkan kaum muslimin, bertemu kita dengan saudara kita di masjid, lalu bersalaman, ya sekarang karena dia dilarang aja ya, itu masalahnya. Sakit juga sebenarnya Pak, tapi karena ini aturan kita taati, ya kan sunat. Maka darul mafasid muqaddam ala jabil masalih, menghindari kerusakan diutamakan dari mengambil kebaikan. Jangan gara-gara untuk yang baik hilang. Karena makanya ada lagi kebaikan yang Allah siapkan. Siapa yang sakit atau musafir, lalu seluruh amalan yang biasa dia lakukan ketika tidak sakit dan tidak musafir tetap ditulis. Sebelum pandemik ini kita salam terus Pak ya, ya Pak ya, kita salam terus, tidak kenal pun kita salam. Tapi karena ada halangan, maka kita tahan dulu, dan insya Allah pahalanya tetap kita dapatkan. Ini juga tidak dikerja pun dapat. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Nah, azan. Orang yang azan itu, azan kan berapa menit ya? Siapa azan? Syekh azan tadi. Nah, setiap orang yang azan, setiap makhluk yang mendengar azannya mendoakannya, istighfar untuknya. Makanya semakin jauh jangkauan suara azan, semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Dia sendiri tidak juga menularkan kebaikan bagi yang mendengar. Man sami'al muazzin faqala mithla ma yaqul, siapa yang mendengar muazzin lalu dia mengucapkan apa yang dia ucapkan, thumma qala, kemudian berdoa setelahnya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'attah, kecuali juga dihapuskan dosa-dosanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian dalam Al-Quran, segala yang berkaitan dengan Al-Quran segalanya mendatangkan kebaikan. Siapa yang baca ayat kursi setelah selesai salat fardu, setiap selesai salat fardu, falaisa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut, siapa yang biasakan selesai salat fardu baca ayat kursi, berapa menit ayat kursi? Semenit, 2 menit ya. Ada kita yang tidak hafal ayat kursi? Hafal, apalagi ketika berebut kursi. Hafal ayat kursi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hafal. Dibaca ini setiap selesai salat fardu, tidak ada lagi pembatas kita dengan surga kecuali mati. Allah, hanya 2 menit membuat kartu cepat masuk surga. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan setiap salat pasti kita membaca subhanallah walhamdulillah, sah? Dan ini adalah sebaik-baik perkataan dan kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah SWT, dan paling dicintai oleh Allah Taala.
Makanya alhamdulillah menjadi rukun yang wajib selalu dibaca dalam setiap rakaat. Sebab di situ ada alhamdulillah. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat mudah di lisan kita dan berat dalam timbangan amal kita, dan paling dicintai oleh Rabb kita yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan ahabbul kalami ilallahi arba'. Ada 4 perkataan yang paling dicintai Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak sulit kaum muslimin, biasakan lisan dengan ini. Dan masih banyak lagi kaum muslimin sebenarnya yang Allah berikan kesempatan ringan untuk kita, supaya kita cepat masuk surga. Sahabat mengadu kepada Nabi alaihissalam karena memang mereka punya cita-cita tinggi ingin masuk surga. Jadi kita punya cita-cita, kita rata-rata rendah, dapat dapingin rumah, dapat punya mobil, dapat istri cantik atau istri banyak. Saya tidak perlu cantik Ustaz, tapi yang penting kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka ngadu orang-orang kaya, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi memborong seluruh pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat juga bersama kita. Wa yasumuna kama nasum, mereka ikut puasa seperti kita berpuasa. Walakin yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, cuma bedanya mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Sebab hari itu orang-orang kaum muslimin, sahabat itu, bagi mereka sedekah itu adalah hobi. Bahkan mereka sedekahnya kalau bisa jatuh miskin dengan sedekah itu. Tapi rata-rata mereka gagal jadi orang miskin. Ya saya gagal jadi orang miskin. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu itu, dia menginfakkan hartanya. Bahkan setiap dapat keuntungan hasil kerja sehari, dia tidak bisa tidur sebelum keuntungan itu dibagi kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, para janda, anak yatim dan sebagainya. Kalau tidak bisa tidur dia. Nabi kita alaihissalatu wassalam baru selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bergegas lagi datang ke rumahnya. Sebab selesai salat dia teringat ada harta sedekah yang belum dia bagikan. Dia pergi ke rumah langsung dibagikan, baru balik lagi berzikir, melanjutkan zikir selesai salat. Begitu mereka kaum muslimin. Tapi Abdurrahman berinfakkan ratusan miliar. Ini infak pribadi. Orang berinfak pribadi ratusan miliar ini luar biasa kaum muslimin. Kalau awak berinfak ramai-ramai pun tidak sampai juga 1 miliar genap. Ya kan? Coba ramai-ramai. Saya pernah dikritik oleh teman-teman ketika masih kuliah, datang telepon dari Jakarta atau SMS waktu itu, kemana Arab Saudi? Nah, ini bahasanya, kemana Arab Saudi? Kami di Indonesia sudah mengumpulkan 2,4 miliar rupiah. Arab Saudi tidak tersebut. Memang Arab Saudi itu, mohon maaf kaum muslimin, biasanya berimpak itu jarang dipublish, itu masalahnya. Kini sekarang ini karena harus dipublish juga dong. Jadi saya pas pula sedang menonton penggalangan dana melalui televisi. Yang waktu itu rajanya sendiri berimpak hanya 1 miliar dolar. Mana yang lebih banyak, 1 miliar dolar dari 2,4 miliar rupiah? Hah? Itu baru rajanya. Rakyatnya waktu itu sudah mengumpulkan melalui penggalangan dana secara nasional melalui televisi, radio dan sebagainya, baru terkumpul waktu itu lebih kurang 468 juta rial. Mana yang banyak dari 2,4 miliar rupiah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka saya katakan mereka ini memang jarang dipublish. Yang dipublish tentang Arab Saudi yang buruk-buruknya aja. Ada TKW tidak dibayar gaji, itu blunder namanya, digoreng habis-habisan sehingga hangus, ya tidak bisa dimakan.
kaum muslimin. Ada masalah sedikit ini. Saya alhamdulillah tidak lama, hanya sekitar 5 tahun lebih kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Madinah. Jadi kalau ada kasus yang berkaitan dengan orang-orang kita, biasanya saya ikut mendampingi untuk sebagai penterjemah lah, lebih kurang. Dan di Kejaksaan Tingginya lebih kurang 4 tahun lebih juga, tidak lama juga. Cukup pengalaman kerja cukup lihat ya. Jadi kalau udah suruh saya menginterogasi, udah pandai dikit lah ya. Udah tahu, paham sedikit aturan internasional tentang interogasi ya. Kita banyak melanggar, menyiksa-nyiksa itu tak boleh, melanggar hukum internasional. Cuma interogasi kan tertutup, orang tak tahu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, saya masih punya catatan-catatan kasus yang saya tangani, saya bawa pulang, mana tahu diperlukan nanti ya. Iya, kalau antum bilang ada gaji yang tak dibayar, kira-kira di kita ada nggak yang begini? Ada nggak majikan yang tak bayar gaji? Lebih banyak setiap hari. Buktinya bacalah koran, apalagi kok MX baca ya. Makanya saya tak pernah, kalau ada yang ngatur M tidak mau saya baca, bikin risau. Saya tidak mau baca, terus-terang ya, karena banyak cerita pemerkosaan, cerita selingkuh, macam-macam tahu yang di dalamnya. Auzubillah. Ini merusak apa enggak? Merusak hati kita. Yang tidak tahu jadi tahu nanti, Allah musta'an. Kalau ada kasus pemerkosaan di kita ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Tiap hari, tiap menit, tiap detik ada semuanya. Kalau ada kasus korupsi misalnya, kita ada enggak? Bersih, alhamdulillah. KPK kerjanya bagus kan, alhamdulillah. Enggak ada sama kita korupsi ya, enggak ada ya, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi masya Allah, asal ada kaitan dengan Arab Saudi, semuanya diangkat tinggi-tinggi, seolah-olah itulah kenyataan sehari-hari Arab Saudi. Kaum muslimin dan muslimat, dan sebenarnya tidak payah-payah. Badan Kriminologi Dunia sedang buat penelitian tahun 80-an lagi, di awal-awal 90-an, buat penelitian bahwa kriminalitas yang terjadi di Arab Saudi secara penerapan syariat Islam, bandingannya sedikit, cuma 13 tahun di Arab Saudi kejahatan, kriminalitas, tindak pidana dan perdatanya, 13 tahun se-Arab Saudi sama dengan 1 menit di kota Chicago. Chicago di mana? Di Kuwait. Chicago di mana? Amerika Serikat. Tapi seolah-olah Amerika lebih aman dari Arab Saudi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau 13 tahun Pak Imam berapa menit? Tertawa beliau. Ngitung hari aja Pak ya. Iya, kalau hari, sehari berapa menit? Tidak pernah dihitung ya. Kaum muslimin. Jadi 1 menit di kota Chicago sebanding dengan 13 tahun se-Arab Saudi. Inilah. Dan tentu saja yang berkecimpung langsung dengan yang dengar dari berita yang tidak benar pasti tidak sama. Dan saya alhamdulillah tidak terlalu lama di sana, hanya lebih kurang 15 tahun. Memang orang Arab karakternya keras, tapi akhlaknya tinggi. Orang kita karakternya lemah lembut, akhlaknya buruk. Sebagian ya, tidak semuanya. Buktinya apa? Arab itu bila melihat kesalahan langsung ngomong gitu ya, seperti mau dimakannya kita. Tapi lepas itu diajaknya kita makan bersama. Kalau orang kita tidak, maaf mas kita mesti pakai tinjak dikit kan, tapi 5 tahun tidak hilang dendamnya. Pilih yang mana Ustaz? Hah? Ya, kalau orang itu enggak, marahnya memang tidak ketulungan itu kalau nyawa, marahnya tidak ketulungan, cuman cepat hilang. Kalau kita sempat dikecewakan oleh pejabat sekarang, besok kita jadi pejabat sampai keturunan ketujuhnya, dia tengok tuh, si Anu bin Sianu. Oh ada Dasman itu. Ini cicitnya yang si Anu dulu menzalimi saya nih. Tidak diberikan haknya, betul kan? Mana yang bagus tuh? Karakter keras tapi akhlak tinggi, atau karakter lembut akhlaknya tinggi?
Ya, tentu saja kita ini sebenarnya potensi untuk berakhlak, tinggal polesan-polesan agama lagi. Ya, sebab kita sudah diberikan fitrah oleh Allah lemah lembut, cuman akhlaknya perlu dibina. Ini yang sering disampaikan oleh guru kami. Lalu tuan-tuan, memang kami akui ala ra'si wal ain gitu. Orang itu kalau mengakui ala ra'si di atas kepala dan di atas mata kita ya, ala ra'si wal ain, kalian begini, masya Allah, tayyibin, orang-orang baik, ya, suka mengalah. Cuman masalahnya dendamnya lama gitu. Dendamnya lama gitu sampai Allah musta'an. Padahal tadi dendam menghalangi mudah masuk surga. Nanti setiap tidur berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun yang berbuat kebaik kepadaku, limpahkan kebaikan kepadanya. Siapapun yang berbuat buruk kepadaku, saya halalkan dari sekarang. Saya tidak mau jadi beban dalam pikiran, dalam hati saya. Sehingga semakin banyak masalah kita, tidur semakin nyenyak, makan semakin banyak. Ini enggak, makin banyak masalah, makan tak mau, tidur tak boleh. Akhirnya apa? Awak sakit, masalah tambah berat, ya tak? Makanya lapangkan hati kita. Ini sebagian kecil dari yang sekian banyak kebaikan, karena Allah maha pemurah, maha pemberi, maha berterima kasih. Sedikit yang kita miliki, Allah tumbuh kembangkan menjadi banyak. Semoga Allah bukakan pintu-pintu ini semuanya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf terlalu singkat. Ya, mohon maaf terlalu singkat. Mudah-mudahan ya, insya Allah kan besok saya tidak ngisi lagi Pak untuk Ramadan ini ya, karena jadwalnya sekali, cuma tidak ada waktu ya. Mohon maaf sekali, dan semoga hari-hari ke depan ini semakin kita nikmati. Yang benar semata-mata yang saya sampaikan dari Allah Tabaraka Ta'ala, yang salah itu kekeliruan saya atau dari syaitan. Kepada Allah saya mohon diampunkan, kepada bapak dan ibu, saudara-saudari saya mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali insyaallah di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.